Halo Sembodo Mania, bertemu lagi nih dengan saya Livia. Hari ini saya mau membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Sembodo Mania atau dari penumpang-penumpang bis Sembodo. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita sortir. Kenapa nih harus saya jawab via video? Karena supaya tidak ada misinformasi teman-teman semuanya ya. Jadi ini sudah ada beberapa sortiran pertanyaan. Boleh kita langsung mulai Mbak Nunu? Baik, untuk pertanyaan pertama adalah apa bedanya leg rest di Suite Kombi dan Eksekutif Plus? Gitu teman-teman. Jadi untuk kursinya itu nggak ada beda ya teman-teman. Kursinya sama, untuk model leg restnya sama. Yang membedakan itu adalah armadanya. Karena untuk yang Suite Kombi plus bangku plus ya terutama itu kan di armada baru. Untuk yang plus di Eksekutif Plus itu kan armada yang terdahulu ya teman-teman. Jadi yang membedakan adalah memang armadanya. Jadi mohon dimaklumi ya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada fasilitas apa saja yang didapatkan di Eksekutif Plus. Fasilitasnya itu yang pasti ada AVOD. Lalu ada dispenser, ada bantal, selimut, toilet, lalu ada free snack, voucher makan 1 kali senilai 30.000 dan kopi, gula, teh yang bisa dinikmati sepuasnya selama persediaan masih ada tentunya. Nah, kalau tadi teman-teman saya sudah menginfokan terkait fasilitas Eksekutif Plus. Kali ini ada pertanyaan, fasilitas apa saja yang didapatkan di Suite Kombi? Yang pasti ada AVOD-nya, lalu dispenser, ada bantal selimut, AC, free snack, lalu voucher makan senilai 30.000 dan ada kopi, gula, teh yang dapat dinikmati sepuasnya tergantung dengan persediaannya. Itu nggak pasti lupa loh ya. Nah ini saya punya contohnya. Untuk Eksekutif Plus itu kita nggak dapat spoonbone, tapi jangan khawatir, untuk bangku plus yang ada di Suite Kombi itu dapat tas spoonbone beserta snacknya. Ini snacknya pasti dapat semua di Eksekutif Plus dan Kombi. Dan yang membedakan adalah kalau sleeper seatnya di Suite Kombi itu dapat sendal dan dapat tas spoonbone. Lalu ada sikat gigi, ini informasinya yang mau saya bisikin ya. Boleh minta aja ke pramugara atau pramugari yang bertugas, Mbak saya boleh minta nggak sikat giginya sama odolnya? Itu nanti kita kasih, biasanya akan ditawarkan sama pramugara-pramugari. Khawatirnya mubazir ya kalau udah dibagikan tapi tidak digunakan gitu. Jadi nanti untuk yang Suite Kombi sleepernya dapat sendal, lalu tas spoonbone, sikat gigi dan odol, dan snack. Nanti untuk yang bangku plusnya hanya dapat ini aja, snack, spoonbone, dan sikat gigi. Nah, jadi jangan lupa cobain sleepernya ya. Lengkap. Kalau si snacknya isinya apa? Snacknya boleh kita buka ya. Penasaran nggak? Harusnya sih nggak penasaran Mbak Nunu. Soalnya kita semenjak mulai dari habis lebaran kalau nggak salah ya, kita sudah upgrade rotinya teman-teman. Untuk yang dari Jakarta, rotinya sudah bukan produksi rumahan lagi. Tapi apa ya? Ini dia. Kalau air mineral sudah pasti dapat. Botol 330 ml. Lalu ini dia yang membedakan titik naik di Jakarta teman-teman. Sari roti, sari roti. Jadi memang kita memberikan pelayanan atau snacknya itu insya Allah yang terbaik gitu. Sama ini dia untuk bapak ibu yang mulai agak ngantuk, boleh dinikmati ini kopikonya. Terus buat adik-adik atau ibu-ibu yang gak ngerokok bisa dengan permen kis. Wah gitu. Jadi inilah snacknya ya. Betul, memang kita spesial tadinya Mbak Nunu, kita rotinya produksi rumahan, tapi karena untuk menjaga mutu dan kualitas roti, akhirnya kita MOU dengan Sari Roti. Jadi untuk penumpang Sembodo,
khususnya yang dari Jakarta mungkin sudah tidak familiar lagi dengan snack Sembodo yang isinya sari roti. Cuman kalau dari Sumatera Barat kita masih tetap menggunakan produk roti produksi dari wirausaha yang ada di sana gitu, untuk membantu perekonomian juga. Membantu Gitu. UMKM di sana ya, Bu? Betul Keren gitu. banget nih Sembodo. Jadi Yeay. udah banyak ya fasilitas dan Sudah. free-nya nih Nah, dari Sembodo. satu lagi Mbak Nunu, kadang-kadang sendal ini tuh pada ditinggalin sama penumpang. Ini nggak apa-apa kok Bapak, seandainya mau dipakai di rumah terus nanti dipindahin ke kamarnya buat pakai sendal di dalam rumah pun nggak apa-apa. Jadi nggak perlu ditinggal karena ini bisa dibawa pulang sama tas spunbonnya. Kalau ibu-ibu ya atau kakak-kakak mau belanja ke warung gitu, males bawa-bawa tentengan plastik, bawa aja tas spunbon Spondo. Gitu deh. Ini ada bisa scan juga nih daftar agennya, jangan lupa di scan. Oke, jadi lumayan lengkap ya Mbak Nunu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Yang dimaksud Sembodo non transit itu bagaimana ya? Sembodo non transit itu kita nanti di kedatangan Sumatera Barat, terutama di Solok itu sudah tidak ada lagi pindah bis atau pindah sesuai tujuannya. Jadi saat Bapak Ibu melakukan pembelian itu sudah langsung ke titik tujuan akhir. Contoh Bapak ingin membeli tujuan akhirnya itu Bukit Tinggi, nanti dari Jakarta tujuannya akan langsung ke Bukit Tinggi, dan jika ke Padang sebaliknya pun akan langsung ke Padang. Gitu ya Bapak Ibu semuanya terkait non transit. Ya, tapi kemarin itu Ya. ada customer atau pelanggan yang info bahwa dia ditransit nih pelanggannya dari Solok, padahal tujuan akhirnya bukan di Solok. Itu gimana? Baik, ini saya tanggapi ya. Terkait hal itu biasanya sudah ada deal-dealan atau informasi di awal atau persetujuan dari penumpangnya bahwa untuk tujuan yang ke Bukit Tinggi, unit yang dia naiki adalah ke Lubuk Basung, sudah full. Biasanya penumpang ini sudah setuju di awal bahwa nanti beliau akan pindah bus saat ada di Solok. Jadi itu sesuai dengan permintaan customer sendiri ya. Jadi untuk Sembodo sendiri sebenarnya sudah ada tidak ada transit. Namun ketika penumpang ingin melakukan transit itu kita bisa layani dengan syarat dan ketentuannya, tidak ada komplain, mohon maaf, dan tidak ada protes juga ke pihak Sembodo ataupun agen yang menjual tiket gitu ya teman-teman. Atau Karena sudah menjadi kesepakatan bersama ya. betul, jadi intinya adalah kesepakatan bersama pada akad pembelian tiketnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada lagi, kalau di Palembang atau Lampung bisa naik Sembodo nggak? Kalau untuk di Palembangnya ya, kalau Palembang sebenarnya kita tidak ada titik naik Palembang, belum ada untuk saat ini. Cuman atau beberapa case ada penumpang ini beli di Redbus atau Traveloka, namun saat konfirmasi beliau ternyata naiknya di Palembang. Itu bisa kita layani naik di Palembang dengan janji dulu atau pesennya itu sesuai requestnya ya. Jadi nanti kedatangannya itu pasti akan beda jemputnya ya teman-teman semuanya. Jadi nanti ketika H-1 dikonfirmasi oleh kantor pusat akan ditanya titik naik. Kemarin sempat ada contoh kasus, bukan kasus sih, contoh pembelian itu beliau titik naiknya di Kalideres, pemesanan di Redbus, tapi ternyata naiknya di Alang-Alang Lebar. Itu nanti kita akan kasih nomor telepon krunya atau pramugari, bisa telepon-teleponan langsung, bisa tanya posisi mobil ada di mana sih. Untuk Palembangnya kita di terminal Alang-Alang Lebar. Lalu menjawab terkait naik di Lampung. Untuk di Lampung kita bisa ya, saya coba intip dulu alamatnya. Untuk di Lampung itu loketnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 168. Nanti bisa klik di link tree Instagram untuk nomor agen Lampungnya gitu. Jadi bisa ya naik di Lampung, Palembang dengan janjian dulu lah gitu. Kalau selain itu ada nggak Mbak Livia kayak di Bengkulu, Riau gitu-gitu, bisa nggak? Untuk Bengkulu dan Riau kebetulan Sembodo belum ada buka ya trayek ke sana atau belum ada titik agen naik turunnya. Jadi untuk saat ini sementara belum. Gitu. Ada pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sudah tidak ada keberangkatan dari Bandung? Beberapa banyak pertanyaan langsung ke saya juga. Mbak Livia, kenapa sih nggak bisa lagi turun di Bandung atau naik di Bandung?
Sebenarnya memang kita tutup sementara, jadi kita startnya itu dari Klarin. Namun jika Bapak Ibu ingin naik dari Bandung atau turun di Bandung, itu kita bisa melayani dengan catatan dan syarat minimal 10 penumpang akan kita jemput langsung ke Bandung atau kita antarkan langsung ke Bandung gitu. Jadi untuk Bandung tetap dengan syarat. Seperti itu ya teman-teman. Kalau naik Sembodo di kapal ferinya dapat kelas apa ya? Untuk Sembodo sendiri standarnya adalah eksekutif. Namun ada beberapa case nih Mbak Nunu atau Sembodo Mania. Terkadang kita sudah menunggu jadwalnya itu kapal eksekutif, namun ternyata ada kendala di saat itu. Kapalnya ini terbatas, otomatis kita atau Sembodo sendiri nunggu kapalnya ini lebih lama. Nanti akan ada case di mana awak bus mengkonfirmasi ke penumpang apakah setuju jika nanti dilarikan ke kapal reguler dengan waktu tunggu yang lebih singkat, memang perjalanannya lebih panjang. Tapi case ini atau masalah ini kan tidak selalu ya, hanya tergantung kondisi-kondisi darurat. Contoh ketika lagi macet arus mudik dan lain sebagainya, otomatis eksekutifnya ini tidak bisa melayani bis, otomatis kita akan pindah ke reguler. Namun tetap kita mengutamakannya tetap eksekutif ya. Kadang-kadang case-nya gini Mbak Nunu, bookingan full atau bookingannya itu di jam 4 sore, mobil kita sudah sampai itu di jam 12. Daripada kita nunggu slot atau kuota yang ada di jam 4 sore, lebih baik kita naik reguler di jam 2 atau jam 1 siang. Otomatis nanti sampainya juga sama-sama sore, daripada harus nunggu jam 4 sore nanti keluar dari kapalnya bisa maghrib gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tetap itu bisa dikomunikasikan ya. bisa, betul. Namun jika seandainya penumpang itu tetap mau nih di eksekutif, ya mau tidak mau kan kita tetap mengikuti keinginan penumpang ya. Kadang gini Mbak Nunu, case-nya ada yang protes, kita ini kuotanya di jam 2 eksekutif, kapalnya yang ekspres, lalu ada bis lain yang sama-sama rutenya ke Sumatera Barat, itu dia naiknya lebih awal. Terkadang bis lain ini ternyata pakai reguler nih karena mereka nggak dapat kuota atau terlalu lama menunggu di jam 2-nya. Jadi kadang-kadang penumpang ada yang, kok kita yang nunggu lebih lama, kok bisa bis itu duluan sih yang naik. Jadi case di lapangan biasanya karena kuota Bapak Ibu semuanya, tergantung kuota dan tergantung ketersediaan kapal, dan ada yang memutuskan untuk menggunakan reguler supaya tidak terlalu lama menunggu. Tapi balik lagi ke penumpangnya, setelah kita konfirmasi hampir keseluruhan 85% setuju menggunakan reguler, kita akan langsung pindah bookingan ke reguler. Jadi balik lagi ke waktu itu ya. Betul, waktu tempuh, waktu tunggunya. Oke. Semoga informasi yang Livia berikan bisa membantu dan dapat dipahami ya Bapak Ibu semuanya. Boleh di komen di bawah ini ya, mau pertanyaan apa lagi yang akan diajukan, nanti Livia bantu jawab via video. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk melakukan pemesanan tiket bisa di agen maupun di aplikasi Sembodo Tiketing. Nanti saya cantumkan nih link pemesanan di bawah ini. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.